آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم بارك لنا في اولادنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برحمتك امين يا رب العالمين. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hari ini hari Ahad tanggal 7 bulan Mei bertepatan dengan tanggal 16 ya, atau bahkan sudah 17 ya, bulan Syawal ya, tahun 1444 Hijrah ya, masih di bulan Syawal. Tak lupa kami menyampaikan tahniah Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, terutama selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Allah mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, mendapat kemenangan melawan hawa nafsu. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita senantiasa dalam kebaikan. Sebagai hamba yang banyak khilaf, banyak dosa, tak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan yang kami sengaja maupun tidak, ataupun barangkali ada kata-kata, perbuatan, tingkah laku yang kurang berkenan ya di hati Bapak. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan demikian pula sebaliknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memang satu tradisi yang sangat baik di Indonesia ini untuk senantiasa saling memaafkan ya di hari raya Idul Fitri, yang mana di bulan Syawal ini masih banyak ya, mungkin di RT, di RW, di masjid, di organisasi, di kantor, semuanya melakukan apa? Halal ya, maksudnya saling menghalalkan satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain. Masyaallah muslimin, terkait dengan ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat pertama surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan kalian. Ya, aslihu, islahlah kalian, damaikanlah ya antara saudara-saudara kalian. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu jalisun fil masjid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat duduk di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa. Tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa sampai apa? Badat anyabuh, yani sampai kelihatan gigi taringnya ya. Sampai kelihatan gigi taringnya. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Ya, Rasulullah SAW menjawab, "Rajulani jasaya
inda rabbil izzati. Ya, ada dua orang yang berlutut ya di hadapan Allah SWT. Dua orang ini bersaudara, yang salah satunya menuntut apa yang dituntut? Karena di dunia dia ini banyak dizalimi oleh saudaranya. Maka dia mengatakan, ya Rabb khudli madlamati min akhi. Ya Allah, aku minta supaya dibayarkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh saudaraku itu kepada saya. Mungkin di dunia pernah disakiti, diambil makanannya, diambil uangnya, dizalimi, dikorupsi dan seterusnya ya. Maka kezaliman-kezaliman itu harus dibayar pada hari kiamat. Dengan apa? Apakah dengan rupiah? Enggak ada uang lagi. Dengan dolar? Apalagi? Enggak ada. Dengan apa? Dengan kebaikannya, dengan pahala-pahalanya. Jadi pahala-pahala kebaikan, sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, tilawahnya, saum sunnahnya, qiyamul lailnya dibayarkan kepada siapa? Orang yang pernah dizalimi. Ya Rabbi, la yabqa min hasanati syai'. Ya Allah, tidak ada lagi kebaikan saya, sudah habis kebaikan saya bayar kepada saudaraku. Maka saudaranya ini menjawab, fa idzan yahmilu min auzari. Kalau gitu ya Allah, biarlah dia memikul dosa-dosa saya. Biarlah dia memikul dosa-dosa saya ya, untuk membayar kezaliman kepada saya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan itu, Rasulullah SAW meneteskan air mata dan menangis. Kemudian berkata, inna dzalika yaumun azim, yauma yahtajun nasu man yahmilu auzarahum. Sungguhnya hari itu hari yang sangat berat. Semua orang berharap ada orang yang memikul dosa-dosanya. Jazakallahu khairan. Jadi sangat berat, dosa-dosa sangat berat ya. Kalau bisa kamu pikul dosa saya, kamu pikul dosa saya. Makanya kalau kita baca dalam surat Abasa ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, dari ibu, dari bapaknya, ya, dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Takut dimintai tanggung jawab. Nanti takut apa? Disuruh memikul dosa-dosanya dan seterusnya ya. Jadi Masya Allah, sehingga dia membutuhkan ada orang yang lain memikul dosanya. Masya Allah. Nah ketika itu Allah kemudian mengatakan, berfirman kepada fulan yang menuntut, ya fulan ungzur ilal jinan. Fulan, lihatlah ke langit. Apa yang kau lihat? Ya Rabb, ra'aitu madain min fiddah wa kusur min zahab mukallalaun bil lu'lu'. Ya Allah, aku lihat di sana kota yang begitu megah, istana-istana yang terbuat dari emas, dikelilingi dengan mutiara-mutiara yang begitu indah. Li ayyi nabiyyin hadza wa li ayyi syahidin hadza wa li ayyi siddiqin hadza. Ini punya nabi siapa? Istana ini punya orang siddiq seperti apa? Orang yang mati syahid seperti siapa? Begitu megah. Allah berfirman, hadza liman yamliku samanahu. Ini akan aku berikan kepada orang yang sanggup membayarnya. Ya Rabb, man yamliku samanahu. Ya Allah, siapa yang bisa membeli itu? Siapa yang memiliki harganya? Kata Allah, anta tamliku samanahu. Kamu bisa membeli, kamu punya harganya. Ya Allah, dengan apa aku membayar? Kamu bisa membayarnya dengan cara memaafkan saudaramu. Kamu bisa membayar istana itu dengan apa? Memaafkan saudaramu. Subhanallah. Kalau begitu ya Allah, aku maafkan dia sekarang. Kemudian Allah berfirman, kalau kamu sudah memaafkan, pegang tangan saudaramu, fadkhilhu jannah. Pegang tangan saudaramu dan masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallah. Subhanallah. Ya, di istana di surga tersebut bisa dibayarkan dengan cara memaafkan saudaranya, karena saudaranya itu banyak menzalimi dunia. Kalau karena dia maafkan, dua-duanya bisa masuk surga. Yang satu karena dimaafkan ya,
dengan kezalimannya, yang satu bisa masuk surga karena telah memaafkan saudaranya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minina fil jannah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan dengan saudara kalian, karena sesungguhnya Allah mendamaikan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Jadi disinilah ma'asyiral muslimin, untungnya kita saling memaafkan. Yang pentingnya saling memaafkan satu dengan yang lain. Walaupun memaafkan itu termasuk hal yang berat, ya, kata Imam bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, itu sangat berat. Tetapi kalau kita bisa memaafkan, kita bisa beli istana di surga. Ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak ingin istana di surga? Semua orang menginginkan. Ya, orang berlomba-lomba bangun masjid untuk apa? Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Ya. Salah satunya dengan cara memaafkan saudara kita. Dan ini pula doanya Asia imra'ata Imran wa imra'ata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa Maryam wa imra'ata Fir'aun allati ya Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Doanya istrinya Fir'aun, ya, Asia, apa? Ya Allah, bangunkan bagiku istana di surga. Subhanallah. Nah kita masyarakat muslimin bisa membeli istana di surga dengan cara apa? Memaafkan saudara kita. Jadi di sinilah masyarakat muslimin, terutama di Idul Fitri ataupun di berbagai kesempatan yang lain, ya, tidak hanya, sebenarnya saling memaafkan tidak hanya di hari raya Idul Fitri saja, ya, tapi hanya saja memang kita di Indonesia ini ada tradisi yang sangat bagus sekali, ya, saling berkunjung, silaturahim, mohon maaf, tahniah Idul Fitri, pulang kampung, mudik, dan seterusnya. Subhanallah, ya, untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah, ya, dengan saling memaafkan, Allah pun juga memaafkan kita bersama. Karena Allah belum memaafkan kita kalau kita tidak mau memaafkan saling, ya. Kalau kita tidak mau damai, Allah pun nggak memaafkan kita. Demikian. Baik, masyaallah muslimin, kita lanjutkan kajian Nasaihul Ibad yang mana pertemuan yang lalu sampai halaman 29. Al-Maqalah Sadisah Wassalathun, Sadisah Wassalathun, baris ke 1, 2, 3, 4, 5 10 dari bawahnya, baris 10 dari bawah. Al-Maqalatus Sadisah Wassalathun, halaman 29. Fi Zaburi awha Allah Ta'ala ila Dawud alaihi salam, inna al-aqla al-hakim ay kamilul ilmi la yakhlu min arba'ati sa'atin yuqassimuha ala hadhil a'mal, sa'atun yunaji fiha rabbahu bizikrihi wa tilawatihi wa kalamihi wa shikayatil hal indahu wa nahwi, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Lanjutkan ringkas saja. Wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi, wa sa'atan fiha yukhalli baina nafsi wa baina ladzatiha al-halal. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-36,
Dalam kitab Zabur disebutkan Allah SWT mewahyukan kepada Daud alaihissalam, sungguhnya orang yang berakal dan bijaksana, maksudnya orang yang sempurna ilmunya, la yakhlu min arba'ati sa'at, ya, maka dia punya 4 waktu. Jadi dalam sehari itu dibagi 4 waktu. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah, ya, saat di mana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bi dzikrihi wa tilawati kalamihi wa shikayatil hali indahu wa nahwu dzalika. Maksudnya munajat di sini dengan berzikir, tilawah kalam Allah, mengeluh kepada Allah SWT terhadap keadaannya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, ada saat untuk muhasabah, waktu untuk muhasabah, ya, terhadap dirinya, ya, bi ayyaktuba amali wa harakati, yaitu dengan menulis perbuatannya, ya, semacam memorinya, gerakan-gerakannya siang dan malam, ya, fi kalghat, ya, untuk persiapan besok hari. Summa yang duru fi akhir nahar wa fi akhir lail fa yashkuru aw yastaghfir. Di akhir malam itu setelah dia bermuhasabah, mungkin ada kekurangan ataupun kelebihan. Kalau ada kelebihan dia bersyukur, kalau ada kekurangan dia pun kemudian beristighfar. Wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi yukhbirunahu bi'uyubihi. Ada waktu di mana dia berjalan kepada saudaranya yang bisa memberitahukan tentang aibnya. Wa sa'atun fiha yukhalli ayatruku baina nafsi wa baina ladzati al-halal. Dan ada saat di mana dia ya menikmati kelezatan yang halal, ya, subhanallah, ya. Jadi Nabi Daud ini, ya, mendapatkan wahyu dari Allah SWT, hendaknya waktunya, ya, setiap harinya itu ada waktu. Yang pertama untuk munajat, yang kedua untuk muhasabah, yang ketiga berjalan ke saudaranya, mungkin silaturahim. Tujuannya silaturahim ini adalah tujuannya supaya memberitahu aib saya, di mana kesalahan-kesalahan saya. Dan yang keempat adalah untuk apa? Mencari kelezatan yang halal, ya, subhanallah, ya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, demikian disebutkan dalam hadis yang lain bahwa itulah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Daud alaihissalam, ya. Ada saat dia bermunajat, ada saat muhasabah, ada saatnya silaturahim ke saudaranya, dan ada saatnya dia menikmati kehidupan dunianya. Subhanallah, ya. Kalau kita bisa bagi waktu kita seperti itu, tentu sangat baik, ya. Nah, syurul muslimin, namun saat ini, ya, sayang sekali, ya, manusia sibuk dengan apa? Gadget. Sibuk dengan gadgetnya, sehari bisa 5 jam nonton YouTube. Masya Allah, ya. Apalagi yang hobi Facebook, Instagram, udah update status kemana-mana, foto-foto selfie ada status. Itu nggak ada, Pak. Nabi Daud nggak pernah melakukan kayak gitu. Jadi Nabi Daud yang melakukan munajat, muhasabah, silaturahim, dan menikmati kelezatan dunia. Itu aja. Jadi tidak ada
sampai banyakkan Facebook ya, Instagram, YouTube ya, apalagi selfie jalan-jalan, subhanallah. Kita lanjutkan al-maqalatus sabi'ah wa salasun. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadati minal ubudiyah arba'atun al-wafa' bil uhud, al-muhafadhah 'alal hudud, was-sabru 'alal mafqud, war-ridha bil mawjud. Subhanallah ya. Ini disebutkan sebagian ahli hikmah mengatakan ibadah ya, seluruh ibadah itu dikumpulkan dalam 4 hal. Seluruh ibadah ya, ibadah manusia dikumpulkan dalam 4 hal. Ya. Kata ahli hikmah ini, yang pertama ya, al-wafa bil uhud. Al-wafa bil uhud artinya apa? Memenuhi janji. Janji apa? Janji kita kepada Allah, yaitu apa? Adaul faraidillahi ta'ala, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Itu maksudnya apa? Al-wafa bil uhud, ya kan? Ya bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aufu bi ahdi, penuhilah ya, janji kalian terhadapku. Itulah janji untuk ibadah. Kita setiap hari berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah janji kita kepada Allah. Kita juga baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita kepada Allah SWT itu, yaitu untuk ibadah. Sehingga Imam Nawawi Al-Bantani ini ya, mensyarah yang dimaksud al-wafa bil uhud adalah ada'u faraidillah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, ijtinabu al-muhafadhah 'alal hudud, menjaga batasan-batasan. Apa maksudnya? Wajtinabu muharramatillah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, namanya ibadah ya, namanya ibadah itu bukan hanya melaksanakan perintah ya, bukan hanya kita sholat, puasa, haji, sodako, infak, bukan hanya itu. Tapi termasuk ibadah yang sangat kuat adalah meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu adalah satu ibadah. Meninggalkan judi, meninggalkan berzina, meninggalkan mencuri ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kalau ketika puasa orang tidur itu juga ibadah. Kenapa? Dengan tidur itu berarti dia meninggalkan maksiat ya, meninggalkan nonton yang haram, meninggalkan ghibah namimah, meninggalkan berjudi, meninggalkan gosip ya. Jadi jangan kira wah kerjanya tidur mulu, tidur juga ada baiknya. Kenapa? Dengan tidur itu meninggalkan maksiat. Begitu masyaallah. Apalagi diisi dengan ibadah ya, tentu lebih baik saja. Jadi namanya ibadah itu yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan ya. Jadi kalau kita lihat mungkin anak-anak main bola atau main voli, main badminton, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan begitu meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan maksiat, meninggalkan pacaran, meninggalkan dan seterusnya. Jadi meninggalkan ya, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, wasabru 'alal mafqud, sabar terhadap kehilangan. Ai minal mahbubat ya, meninggalkan
atau sabar terhadap kehilangan yang dicintai, apakah hartanya, apakah saudaranya, ya, apakah jabatannya. Nah, jadi sabar. Dan yang ketiga, ar-ridha bil mawjud minal mata'im wal malabis wal masakin. Ridho dengan apa yang ada dari makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun minuman. Jadi kata ahli hikmah, ibadah itu diringkas menjadi 4 ya. Ibadah itu ya terkumpul atau diringkas menjadi 4 hal. Yang pertama apa? Al-wafa bil uhud. Maksudnya apa? Melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, al-muhafadzah 'alal hudud. Maksudnya apa? Meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar terhadap kehilangan. Dan yang keempat, ridho dengan apa yang ada. Subhanallah. Ini perkataan orang yang alim ya, luar biasa ya. Jadi itulah, kalau kita bisa melakukan 4 hal ini, maka insya Allah seluruh ibadah sudah terlaksana ya. Nah, ini hampir sama ya definisi dengan takwa. Definisi orang yang takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ya. Ini dua hal, sabar terhadap kehilangan dan ridho terhadap apa yang ada. Subhanallah ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan 4 hal ini, masya Allah ya, sudah satu hal ibadah tersendiri. Bahkan ibadah yang salah satu bentuk ibadah yang sangat-sangat besar pahalanya adalah sabar. Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolongan dengan sabar dan salat. Dan firman Allah juga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Masyaallah. Apalagi ridho ya, ridho terhadap ketentuan Allah ya. Jangan dikira ya kita ridho menerima itu bukan ibadah. Itu adalah ibadah yang sangat tinggi hukum ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau enggak ridho, enggak rela, enggak qanaah ya, kurang terus ya. Jadi orang sudah makan, pengen makan lagi ya. Pengen aja. Semua orang yang lewat ya, yang lewat bakso pengen beli bakso, yang lewat es pengen beli es, yang lewat apa segala hal pokoknya pengen beli. Ya itulah yang tidak qanaah. Nah, ridho bil mawjud ya, ridho dengan apa yang ada di rumah kita, berupa makanan atau pakaian, tempat tinggal. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah ibadah yang sangat tinggi nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan babur rubai. Kita lanjutkan babul khumasi. Apa maksudnya babul khumasi? Babul khumasi adalah nasihat 5 perkara. Kalau sebelumnya 4 perkara. Ya ini jadi inilah ya ini keindahan kitab ini ya. Ada nasihat 2 perkara ya, sudah selesai. Nasihat 3 perkara sudah. Nah, yang barusan selesai adalah nasihat 4 perkara ya. Makanya tadi Nabi Daud ya menggunakan waktunya untuk 4 hal. Kemudian nih kata al-hikmah, ibadah ada 4 hal ya. Dan di sini adalah 5. Bab 5, nasihat 5 perkara. Wa fihi sab'un wa ishruna mawdu'atun sittatu akhbar wal baqi athar. Di bab khumasi atau bab 5 perkara ini ada 27 nasihat. Ya, 6 diantaranya adalah hadis dan sisanya athar. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ada 6 dan yang sisanya atau yang 21 asar. Apa maksudnya asar? Asar adalah perkataan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang soleh. Al-maqalatul ula, ya, makalah yang pertama
Ya, nasihat yang pertama ini dari hadis ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan, man istakhaffa bil ulama khasirat din, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya, wa man istakhaffa bil jiran khasirul manafi'. Wa man istakhaffa bil aqriba khasira al mawaddah, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Subhanallah. Nasihat 5 perkara. Yang pertama diriwayatkan dari Rasulullah SAW, siapa yang menghinakan 5 hal, dia akan rugi 5 hal pula. Siapa yang menghinakan 5 hal, dia akan rugi 5 hal. Yang pertama, ya, man istakhaffa bil ulama bi antara ta'zimahum khasirat din fa innahum ma'danus syariah. Yang pertama, siapa yang menghinakan ulama, siapa yang maksudnya meremehkan ulama, yaitu maksudnya tidak menghormati, ya, tidak mendengarkan nasihatnya, khasirat din, dia akan rugi agamanya. Jadi siapa yang meremehkan ulama, menghinakan ulama, dia akan rugi apanya? Agamanya. Kenapa? Karena mereka itulah ma'danus syariah, tambang dari syariah. Karena syariah itu disampaikan oleh para ulama kepada masyarakat. Yang kedua, man istakhaffa bil umara ay al muluk khasirat dunya. Siapa yang meremehkan umara, ya, umara ini adalah pemerintah, ya, mungkin dari Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dusun, ya, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati dan seterusnya, yang meremehkan umara, ya, khasirat dunya, dia akan rugi dunia. Kenapa? Li'annahum yurattibuna umurad dunya wa zimamaha biaidihim, karena merekalah yang mengatur urusan dunia, ya, di tangan mereka, karena merekalah mungkin peluang-peluang rezeki, peluang jabatan, proposal dan seterusnya, ya. Jadi yang menghinakan atau meremehkan para umara, ya, dia akan rugi dunianya, karena disitulah mungkin banyak pintu-pintu manfaat, pintu-pintu rezeki dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, man istakhaffa bil jiran ay al mujawirin fil masakin min jamil jihad khasirul manafi. Siapa yang meremehkan tetangga, ya, yang dekat tempat tinggalnya, ya, dari seluruh penjuru, ya, sebelah kanan 40, kiri 40, ya, depan belakang 40, ya, tetangga, ya, yang meremehkan tetangga, khasiral manafi, ya, dia akan rugi manfaat. Maksudnya al khairat alladhi yatawassalu biha ilal matlub, ya, yaitu kekurangan, akan rugi kebaikan-kebaikan yang mungkin didapatkan dari tetangga. Ya, kalau ada tetangganya baik-baik kepada tetangga kan enak, ya. Nggak punya pacul misalnya, pinjam pacul, kan jarang yang punya pacul, ya. Tapi tetangga punya sabit, ya, kita pinjam kadang-kadang. Atau ya minimal, ya, ketika meninggal itu kan ada yang ngurusin, ya. Ada yang sakit misalnya, ya, nganter pakai mobilnya. Ada yang mencarikan ambulan, ada yang ke kuburan dan seterusnya. Nah, bagi yang enggak gaul, ya, atau meremehkan tetangga, apalagi
tidak peduli sama sekali ya. Kan pernah terjadi ya di mana itu Kalideres ya, mati sekeluarga, tetangganya nggak ada yang tahu kan, ada ya, tak tahu itu aliran apa itu, masya Allah ya, sampai di rumahnya penuh dengan sampah, ya Allah ya, mati 4, bapaknya mati, ibunya mati, saudaranya mati, sampai 4 orang mati nggak ada yang tahu, masya Allah, sampai busuk ya, karena mungkin nggak pernah punya hubungan dengan tetangga, naudzubillah ya. Dan banyak yang keadaan seperti itu ya. Beberapa kali ada berita dari TV, mati di rumah sampai busuk nggak ketahuan, masya Allah ya. Inilah orang-orang yang apa, yang meremehkan tetangga, maka akibatnya dia rugi manfaat ya, rugi. Jadi tidak akan mendapatkan manfaat ketika dia meremehkan tetangga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi," rawahu Muslim. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memuliakan tetangga kita. Bahkan disebutkan la yu'min, masya Allah ya, la yu'min, dikatakan tidak beriman. Maksudnya bukan tidak beriman keseluruhan, tapi tidak sempurna imannya apabila apa? Tidak memuliakan tetangganya, tidak mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri ya. Supaya kita dicintai, supaya kita baik ya kepada tetangga, hendaknya kita senantiasa menghormati tetangga, memuliakan tetangga dan seterusnya. Kemudian man istakhaffa bil akriba minal arham khasirul mawaddah ya. Yang keempat, siapa yang meremehkan kerabat ya, kerabatir rahim. Siapa kerabat itu? Paman ya, paman, bibi ya, kalau Betawi encang, encing ya, ya. Kemudian ya ponakan dan seterusnya. Siapa yang meremehkan itu semuanya apa? Khasirul mawaddah. Habis ya, masih. Dia akan kehilangan apa? Akan rugi cinta mereka. Masya Allah, masyarakat muslimin, kerabat ini jangan diremehkan ya, masya Allah. Apalagi Idul Fitri ini, subhanallah, sangat bahagia ya, ketika kita kumpul bersama keluarga, sama saudara-saudara semua, semua keponakan-keponakan, semua paman-paman, subhanallah. Itu kebahagiaan. Makanya jangan ngapain sih pulang kampung, ngabisin biaya, ngabisin waktu. Ya, itu adalah satu kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan ya dengan jauh-jauh ya. Demikian. Kemudian yang terakhir, man istakhaffa bi ahli aw zaujatihi khasira thibal ma'isyah ilazzatul maksab alladhi ya'ishu bisababihi. Siapa yang meremehkan istrinya ya, meremehkan istrinya, dia akan rugi kenikmatan hidup ya, rugi kenikmatan hidup, karena sungguhnya istri adalah litaskunu ilaiha huwallazi ya khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ya, agar kalian tenang, tenang. Nah, kalau kita meremehkan istri ya nggak dapat nggak dapat jatah ya. Ya, saya ulangi lagi, siapa yang meremehkan 5 hal akan rugi 5 hal. Yang pertama apa? Siapa yang meremehkan ulama akan rugi apa? Agamanya. Siapa yang meremehkan umara akan rugi apa? Dunianya. Siapa yang meremehkan tetangga akan rugi apa? Manfaat dari tetangga. Yang keempat, siapa yang meremehkan kerabat akan rugi kecintaan mereka. Dan yang terakhir, siapa yang meremehkan istrinya akan rugi, tidak mendapatkan kelezatan dunia. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.